Dari gelar Master Bidang Bisnis Keuangan, banyak mungkin perusahaan yang bisa menampung Mas Melvin begitu ya. Tapi kenapa memilih untuk mendirikan perusahaan konsultasi keuangan digital? Pada awalnya ketika lulus S1, sarjana saya pertama itu saya seorang teknik industri. Oke. Terus saya itu direkrut sama kakak kelas saya di salah satu bank swasta asing di Indonesia. Pada saat itu saya menangani klien-klien yang sifatnya wealth management, artinya dia punya account itu di atas 500 juta ke atas. Dari situ baru pertama kali tahu industri keuangan itu seperti ini gitu. Dan saya lihat, oh ternyata banyak banget ya produk-produk perbankan dan investment ini cuma diketahui oleh orang yang punya uang atau orang kaya doang gitu. Nah sambil waktu itu masih kerja di bank, udah saya ambil kuliah di Master Business of Administration itu di TB Bandung. Nah di situ saya mempelajari lebih banyak tentang keuangan dan di situ saya juga mulai shifting pekerjaan kedua, itu pabrik. Nah ketika bikin tesis, saya itu meneliti masalah lama, yaitu masalah keuangan. Nah ketika saya lihat keuangan, saya teringat dengan satu kejadian momen zaman dulu banget ketika saya masih SMP atau SMA, saya lupa pada waktu itu karena masih kecil. Di situ my dad ajak aku ke acara kayak seminar gitu. Nah yang ngisi itu ada Pak Kwi Kian Gi, mantan Menteri Ekonomi kalau nggak salah ya, Menko. Pada waktu itu ada juga Pak Wiranto, mantan Menteri Polhukam. Beliau berdua menjelaskan kenapa terjadi krisis ekonomi di Indonesia pada saat itu, setting latarnya tahun 98. Permasalahan itu terjadi ujung-ujungnya karena duit. Jadi antara yang kaya dan yang miskin pada saat kejadian itu terlalu nyomplang gitu. Gapnya terlalu gede gitu. Sehingga pada waktu itu kalau di flashback 98 krisis pecah, terus kalau ada ada keributan karena SARA dan lain sebagainya lah, nggak enak lah itu. Nah, singkat cerita pada saat itu dari seminar itu harapannya adalah ke depan kalau perekonomian Indonesia itu lebih baik, masyarakatnya lebih sejahtera, antara yang kaya dan yang miskin itu bisa gapnya nggak setinggi itu, maka Indonesia akan jadi lebih sejahtera gitu. Hingga pada akhirnya Finansialku didirikan. Yes. Bukan waktu yang sebentar, terus kemudian bukan biaya yang sedikit dan bukan tenaga yang sedikit juga. Pada awal-awal itu bangun baru beberapa yang melihat Finansialku. Sebandingkah itu dengan pengeluaran uang maupun dengan tenaga yang dikeluarkan Melvin? Itu sulit banget ya kalau dibilang awal-awalnya ya, karena pada zaman 2013 siapa yang tahu fintech? Siapa yang tertarik dengan bisnis atau berinvestasi di bisnis seperti yang saya jalankan? Berapa tahun kondisi itu terjadi? Kita itu pendanaan awal tuh 2017 akhir kalau nggak salah ya. Pendanaan sendiri lah, sebelumnya pendanaan dari saya sendiri, udah kita punya project, ada klien-klien gitu. Tapi bisa mulai bergerak cepat itu di 2017 akhir Desember lah, 2018 lah boleh dibilang. Pernah Mas berpikir pada masa itu 4 tahun yang dikatakan sulit untuk I quit? Oh ya pastilah ya, memulai bisnis tidak semudah itu. Tidak semudah itu untuk jalaninnya juga ya. Mulai dari bikin website, kalau udah pengunjungnya cuma antara berapa waktu awal-awal, pengunjungnya antara saya sama yang bikin, 2 orang doang. Itu kayak ibarat punya toko yang datang cuma yang punya aja. Cuman kunjungin gitu ya, cuman orang-orang sekeliling doang, belum ada orang yang ngeh bahwa Finansialku ada. Iya, nggak ada yang eksis dan semua mempertanyakan pasti model bisnis kayak gini apakah jalan di Indonesia dan banyak banget lah yang mempertanyakan hal seperti itu. Hingga akhirnya bagaimana cara keluar dari kondisi itu? Buktiin aja, jalanin aja terus. Jadi satu, sayanya juga harus upgrade ke teknologinya, ke komunikasi kayak komunikasi supaya orang datang ke website, terus kalau udah kemudian produknya disempurnakan sampai dapat orang yang beli pertama kali. Ada perbedaan pengelola keuangan zaman dulu mudanya Melvin Mumpuni dengan yang sekarang? Sekarang jauh lebih teratur dan lebih paling simple tuh yang saya rasakan paling happy itu adalah saya tahu apa yang saya mau. Jadi kalau ibarat kita nyetir mobil, saya tuh punya GPS. Saya tahu, berikutnya saya harus ngapain. Zaman dulu, terima uang, saya ekstrim yang sukanya nabung. Jadi uangnya nggak kepake, tapi ngumpul di tabungan. Dan itu jadinya uangnya nggak kerja, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu yang salah. Lalu sejauh mana pemantauan dari seorang perencana terhadap kliennya ketika mereka dinyatakan berhasil?
Oke, saya ceritain ya, salah satu klien kita itu tuh ada yang pertama kali kontak lewat aplikasi Finansialku. Itu di situ ada satu menu yang namanya konsultasi keuangan. Jadi orang ini download aplikasi Finansialku di Google Play Store. Nah terus dia tanya sama saya. Pada saat datang pertama kali, ngobrol pertama kali, itu tuh kondisi utangnya tuh, aduh, cicilannya lengkap lah, kartu kredit ada, terus kalau ada pinjolnya untung nggak banyak ya, kartu kreditnya ada beberapa, terus ada KTA satu. Bahkan seluruh penghasilannya tidak mampu membayar itu semua. Mostly kelelep ya, dengan income-nya dia kelelep lah, katakanlah income-nya dia 7 juta, cicilan dia bisa 5,5 juta gitu, kelelep lah aku bilang. Ya, pada saat itu oke, yang aku lakukan, aku breakdown utang-utangnya dia, cicilannya dia, semua aku breakdown. Terus kalau usah kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi keuangan sekarang. Nah kemudian dalam waktu kurang dari setahun ya waktu itu ya, itu tuh ada beberapa utang yang sudah mulai lunas. Waktu itu belum lunas semuanya sih, tapi saya sendiri lihat berprogresnya orang ini tuh dari, karena dia tetap kontak terus kan, sebulan terus kontak terus, tanya terus ini gimana, terus kalau udah di semacam saya kita bagi pengalaman kayak gimana sih caranya nambah penghasilan semudah. Finally dia waktu itu sewain drone untuk nikahan. Ya, ternyata sewa drone nikahan itu bisa menghasilkan sekitar 2 juta, 3 juta per bulan. Ya itu bisa dipakai buat nutupin sebagian pinjaman. Nah, finally dia datang lagi, pas satu ngobrol lagi lewat chat gitu. Ya, akhirnya dibilang, wah ternyata tinggal sisa satu aja pinjamannya. Nah, semoga dalam waktu dekat ini dia juga udah bisa ngelunasin, dan ya itulah kebanggaan atau kebahagiaannya ya kalau misal kita lihat orang yang kita bantu ini selesai. Perencanaan keuangan itu kayak orang diet, nggak bisa langsung kerjaan semalam jadi gitu. Baik. Tapi happy kalau lihat orang udah mulai berproses.